Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini ba'da maghrib ini, meski kita diberikan rahmat hujan sabero bosie si di pemasena pun Allah taala. Jadi jangan sampai yang kaki menggerutu ke kaki makadai bosi sih banjir isi, tapi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bendengi dega bosi si panrasa mana gitu, panrasa ki. Oleh karena itu kita syukur, alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada kemarin alhamdulillah. Bagaimana konsep alhamdulillahirabbil alamin itu wedingiro mencaji latihan bagi kita, sehingga kita senantiasa memuji Allah kapanpun, dimanapun, dan saat apapun yang kejadian. Ya, seperti kita sampaikan kemarin bahwa Yero Nabita memuji Allah itu kalau dia dikenai sesuatu yang tidak bagus, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Bagaimanapun kondisinya, sulit, diterpa musibah, diterpa apa, alhamdulillah. Kemudian kalau dia dikenai kebaikan-kebaikan, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihah. Maka dia berkata bahwa alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sini dapat puji pun Allah taala. Nakan naki deceng, alhamdulillah. Nakan naki musibah, alhamdulillah. Nah, ini adalah tingkatan tinggi menurut ulama. Kira-kira ya kuyulim mulai yero, dan ini insyaallah kita akan sampai ke makam seperti itu. Yang penting dipahami betul ini maknanya dalam sholat. Dalam sholat kita pahami betul, dilatih setiap hari 17 rakaat wajib ditambah sunnah-sunnahnya ini, insyaallah dengan memohon nanti ridha Allah, pertolongan Allah, dengan inayah Allah, maka ini bisa kita dapatkan bahwa keridaan seorang hamba riona dia teluri pungalla ta'ala tarimai sininna tentuan pungalla ta'ala. Semua takdir Allah yang terjadi dia terima dengan ridhonya. Napuri apapun yang datang, abala toga boleh, DC toga boleh, maka dia alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan siapa yang memiliki ini, ya semua kita bisa. Dan tidak boleh menyatakan maka iya nak kami makasing, ya tidak boleh. Semua kita bisa, semua kita berhak untuk mendapatkan itu. Tergantung ya diri kita masing-masing. Cepat lambatnya tergantung kita masing-masing. Bisakah kita mencapai keridhaan Allah seperti itu? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita juga sudah sampaikan bahwa kata alhamdulillah itu menurut yang mengajari kita bahasa Arab, bahwa dia dimulai dengan apa, ada namanya jumlatul ismiyah, kalimat yang pemulaiwi isim, kata benda. Ada juga itu jumlatul fi'liyah, kalimat ya ke bahasa Arab jumlah itu kalimat, kalimat jumlatul fi'liyah siddi kalimat na pemulaiwi fi'il, kata kerja. Nah, alhamdulillah menurut guru bahasa Arab kita itu menjelaskan bahwa dia adalah jumlatul ismiyah. Alhamdulillah. Maksudnya kalau engkau di kalimat napa mulaiwi dengan isim, jumlatul ismiyah kalimat mulai kata benda itu, maka dia bermakna terus menerus. Terus menerus.
Tetapi kalau dia dimulai dengan kata jumlatul fi'liyah, maka itu kadang-kadang. Misalnya zahaba Muhammad ila suq, pergi Muhammad ke pasar. Ini menunjukkan dimulai dengan kalimat fi'liyah, pergi, kalimat kerja. Maka tidak mungkin Muhammad selalu di apa? Berarti Muhammad kadang-kadang di pasar. Tapi kalau kita katakan alhamdulillah, itu dimulai dengan isimnya, jumlatul ismiyahnya itu adalah alhamd, itu adalah selalu terus menerus, bukan kadang-kadang, meteru-teru. Jadi setiap saat, setiap keadaan itu memuji Allah, tidak ada waktu tidak memuji Allah. Alhamdulillah, meteru-teru memuji Allah Ta'ala. Setiap waktu, setiap saat, setiap situasi itu dalam memuji Allah. Nah, makanya kalau kita bersyukur, asyukru itu juga bagian daripada memuji Allah. Cuma kalau agak sender penempatannya itu, kalau memuji Allah biasanya tempatnya di lisan, alhamdulillah. Nah, kalau asyukru iru maksudnya bisa lisan, bisa batin, dan yang paling jarang kita lakukan adalah syukur karena perbuatan kita. Ini kata runtuh ipapidalle alhamdulillah, alhamdulillah, tapi dia tidak syukur dengan amalan-amalan. Harusnya kok syukur ki nasaba agak senai sehat ki, maka kesehatan ini digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara etika syukur ini rendah, lebih rendah daripada alhamdulillah, memuji Allah. Nah sabar ku mapuji ki lu pungala, ya ku syukur ki betul maka ada syukur ki nirek pengkele ki agaga. Terima ki agaga alhamdulillah, tapi ku degele ki tidak pernah kita menyatakan alhamdulillah. Makanya kata alhamdulillah ini diberi atau tidak diberi, alhamdulillah. Karena memang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala asma dan sifatnya Ar-Rahmanir Rahim, maka tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dalam kitab kemarin kita bahas ini adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siddi maqam, siddi tempat hati hamba itu menempati posisi mahabbah, cinta. Dari kun kadiro papuji muncul ya kita, maka ini kita kembangkan terus, dikembangkan terus di setiap saat kita menghadapi situasi apapun, itu adalah mahabbah ilallah. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menuruti hadis Muslim itu yang kemarin kita baca, bahwa irpung Allah Ta'ala narekuna bacai atanna alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, ya hamidani abdi, na puji-puji ke atakku, na puji-puji ke atakku. Ini adalah ayat yang pertama menurut riwayat Muslim, karena ini ada perbedaan pendapat ya sekalian. Ya, kita sudah sampaikan bahwa ada yang menyatakan basmalah itu bukan termasuk suratul Fatihah, tapi ayat Al-Quran. Nah, ini yang dipegangi oleh orang yang berpaham seperti mazhab Imam Hambal. Imam Syafi'i menyatakan tidak, itu bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau tarjih Muhammadiyah, disirkan atau dijaharkan boleh dua-duanya, milih pelupui sadai, milih disirkan boleh, diterima semua, karena hadisnya itu semua lengkap dan jelas, sahih semua. Cuma kira-kira aku di biasa kong ke imam melupus dana tak pamerep tak pokre magiro. Kenapa begitu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ulama-ulama di Muhammadiyah itu berapa kiai juga membesarkan bismillahnya, jadi tidak apa-apa. Nah, jadi jamu tu agak sene makadaki tapangkat tu malupo biasa kedai tania anu ka pangeru, kita tidak usah menduga begitu. Itu hadis sahih, mengeraskan basmalah itu hadis sahih. Cuma yang lebih ekstrim itu adalah Imam Malik
Ya, Imam Malik menyatakan taniya metto bukan ayat Quran dan bukan juga suratul Fatihah. Jadi boleh, makanya tidak dibaca langsung alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini tidak usah kita masuk karena di situ. Kemudian ayat kedua, kalau kita merujuk pada tadi ini, ayat kedua adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maka di situ, di hadis itu dikatakan Isna alayya abdi. Nah, puji si karena sangat aku. Berarti sudah dua kali memuji. Secara kuantitas, secara jumlah, kedua di memuji ya tay. Kedua di memuji ya tay. Yang pertama dengan membaca alhamdulillah, Allah menyatakan pada malaikatnya, "Na puji ke ataku." Kemudian di saat membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka dia kembali menyatakan, "Na puji si ke ataku." Apa maknanya Bapak sekalian ini? Ini menandakan bahwa seorang hamba senantiasa memuji terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh kesempurnaan nama dan sifat-sifatnya, yang penuh dengan hakikat sesungguhnya bahwa dialah yang pencipta, dialah yang pencipta, Rabbul Alamin, alena meto. Makanya tidak ada lagi alasan-alasan bahwa tidak memuji Allah, karena dialah yang pencipta, dialah yang mengatur, dialah yang memberikan bagian-bagian kepada hambanya, kepada makhluknya. Dia sebagai pengaturnya. Oleh karena itu memang tidak bisa kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam kitab ini yang kemakadero nareko mahabbah saja diciptakan, cinta saja kepada Allah, tapi kita tidak ada pengharapan, maka itu termasuk dikatakan sini adalah orang-orang sufi. Iro sufi mega betuang yang kemakada salah, ada yang mengatakan benar, ya tergantung orangnya apakah dia berdasarkan Al-Quran atau Sunnah. Tapi menurut beliau menyatakan bahwa mahabbahnya saja, dia persoalkan pokoknya cinta kepada Allah, apakah Allah menerima saya atau tidak, menerima ibadah saya atau tidak, ya terserah, yang penting saya hanya mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, ini juga katanya tidak boleh. Tetap ada kita sebuah pengharapan, tetap ada sebuah pengharapan, ar-raja. Jadi kamu aku kira-kira contohnya aku sekalian, dari kuang ke pas sekolah malat dana pojiro jurusannya, katakanlah jurusan kedokteran misalnya begitu, dia jurusan kedokteran, dia sangat cinta malah dana poji jurusan. Tapi apakah ini jurusan kedokteran setelah dia cinta dia bisa berhasil dengan bagus? Ternyata tidak, belum. Maka dia harus mengharapkan nilai yang bagus, mengharapkan nilai yang bagus untuk memperoleh predikat dokter yang bagus. Yang ketiga, apakah sudah cukup bahwa dia hanya mengharapkan nilai yang bagus? Belum tentu. Bisa saja dalam perjalanan dia kandas, bisa saja dalam perjalanan engkau masalah-masalah dihadapi, maka dia juga harus merasa takut kalau dia gagal dalam perjalanannya. Maka tiga kategori dikatakan oleh Syekh ini adalah bahwa mahabbah itu dalam alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ar-rahmanir rahim itu adalah fiha raja'u rahmatillah, kemudian ar-rahmanir rahim itu adalah raja, kemudian maliki yaumiddin itu adalah al-khaufu min haik billah. Jadi rasa takut telupi si tonre ya gagae baru bisa dikatakan sebagai masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang kejalur dibangun adalah mahabbahnya sudah, sekarang kita membangun ar-rahman ar-rahim. Jadi kita tidak bicara lagi sifat Allah ini, maka dari ar-rahman itu adalah semua diberikan kepada hambanya, tidak mengenal hambanya itu kafir, musyrik, onur dekat sinir pungal Allah Ta'ala, tidak membeda-bedakan, siapapun silakan, aku beri silakan, aku berikan apa saja, semua kebutuhan hamba aku berikan, semua kepentingan hamba aku berikan, semua aku berikan apa yang menjadi kebutuhan di mana mondolinunya. Dia tidak katakan
ya anu dena pas sempajang aja ban elengiro. Kalau ini kan makoro aya anu makutu-kutu mas sempajang aja ban kafeli bantuan. Karena makutu lemas sempajang. Iru ya anu ro aja nah deto nama puasa ko ramalangi aja ban mul dibuka. Aja nama lengi aga sene sakat fitrah. Kita kalau kita begitu. Tapi kalau Allah tidak, berikan semua fasilitas. Dia Al-Khaliq menciptakan sama bentuknya, sama persis fasilitas yang diberikan. Begitu Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala inilah yang membedakan. Di saat Ar-Rahimnya Allah, maka dia memberikan balasan khusus adalah kepada orang-orang beriman. Jadi ini tu matur runtu Ar-Rahimna pungalla taala iro to matapae to beramal saleh, maka dia bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Makna selanjutnya jamaah sekalian menunjukkan bahwa kita perlu ada ilmu dan amal. Jadi mahabbah tidak cukup kita sudah ada, tapi harus ada ilmu dan amalnya. Amal itu menuntut ilmu supaya macoce amal lae. Jadi ini cuma kamal kabuta-buta tahu amal itu menuntut ilmu. Jadi kalau dia agak disengenna tidak boleh kita lakukan. Tapi ilmu itu harus dituntut amal. Jadi penang katupat disengenna dia agak amalana bahaya nih. Nah, itu nanti masuk di kajian kepada ghairil maghdub waladdallin. Termasuk kita akan lebih kencang membahasnya. Nah, oleh karena itu maka semakin kita menambah ilmu itu, maka itu semakin mengurangi pertengkaran, mengurangi pertikaian, mengurangi rasa cemburu dan sebagainya. Magi pen marip yang pangiwat tahu na semua kurang pada disengengi. Yimin mau pangiwat itu na semua kurang pada disengengi. Coba kita tambah ilmu kita, ditambah terus, diupdate terus ilmu kita itu. Diupdate terus ilmu kita. Insyaallah mesti merisengengi. Ada ayat di sini jamaah sekalian, satu ayat ini yang bisa kita jadikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu laja'alahum ummatu wahidah walakin yudkhil may yasha'u fi rahmatihi wazzalimuna ma lahum min waliyyi wala nasir. Nah, sekira-kira rupungan Allah Ta'ala, sekiranya Allah itu menghendaki umat itu cuma satu, sekiranya Allah itu menghendaki umat cuma satu, pasti nulipung Allah Ta'ala, dia akan menciptakan kita satu saja, semua beriman, tidak usah ada yang tidak beriman, semua amal saleh, tidak usah yang ada amal salah, bisa saja. Tapi menurut Profesor Quraisy Shihab, ahli tafsir kita, kalau ada kata menggunakan kata lau, kata untuk kata kalim apa kata dalam Al-Qur'an itu kata lau, itu menunjukkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Purade nang kana terjadi runarekongka lau. Lau kana fihi ma alihatun. Bendenge ada Tuhan selain Allah. Alihatun, ya, ada Tuhan selain di antara langit dan bumi, lapas adata. Maka hancur ini bumi. Siddi melo maka deh si pulan 50 tahun umurna, maka dia puasi dia ade 30 tahun umurna tanam laga puange benenge 2 puang laukana fihi ma'alihatun. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu kehendaknya menciptakan kita ini satu, tidak akan umat ini pasti begini modelnya, mega modelnya. Jadi tidak usah kita memaksakan kehendak kita harus sama. Tidak usah kehendak kita harus sama. Walakin yudkhil may yasha'u fi rahmatihi. Dan dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki ke dalam rahmatnya, rahmannya Allah. Jadi runa patami pungal ta'ala rahmatnya adalah yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang mengikuti aturan kehendak itu sendiri. Iku maka pungal ta'ala yang sekehendaki adalah yang beriman, tidak syirik, itulah yang dikehendaki. Allah menghendaki orang yang amal saleh, itulah yang dikehendaki. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wazalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang zalim itu bagi mereka tidak ada pelindung dan penolong baginya. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat itu turun memang terjadi pada orang-orang yang tertentu saja. Tetapi rahmannya tadi ini diberikan semua dalam hal tertentu. Tapi ada hal-hal tertentu rahimnya Allah itu nanti kita dapatkan di hari kemudian. Pekogi caranya ya jamaah sekalian menyikapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh dalam hadis. Jadi Nabi ta mencoba menjalankan kata Rahman ini dalam kehidupan sehari-hari. Meloki kumakutei di akhlak-akhlak Allah itu kita bisa mencontoh dengan cara Nabi mencontoh, memberikan contoh akhlak-akhlak sehari-hari. Ibnu Mas'ud itu waktu nama sempajangero dia bersedekap begini tangannya, tangan kiri di atas. Kira-kira kau diimite mapaku tapi cawe-cawe ini kapan? Hei salah ku mana kemakoro? Ataukah dia sendiri yang ketawa? Tapi Nabi dengan rahmat Allah memberikan tingkah laku agar namanya akhlaknya itu memberikan pelajaran kepada Ibnu Mas'ud. Dia ganti, dia kasih pindah tangan kanannya menjadi begini untuk bersedekap. Akhirnya Ibnu Mas'ud sendiri meriwayatkan hadis tentang bersedekap itu sendiri. Dia ceri dia nagai kira-kira ku dia salah kok mana kemakuat dia kan pak guru dan sebagainya. Pak ini hidup di zaman Nabi, Ada lagi Ibnu Abbas yang tinggal sama Nabi mulai kecil. Waktu nama sempajang tangaban di Nabi ta, yero motote mas sempajang. Dia berada di belakang Nabi. Setelah Nabi apa namanya? Nabi salat nite. Nalai Ibnu Abbas napalite lo sebelah kanan. Makanya itu kalau kita imam itu sifat dua maka dia sebelah kanan hampir sejajar ko sifat dua imam sempajang. Maka imam itu bahkan ada yang mengatakan sejajar lah. Sedikit saja bedanya. Aimi kok gendak yang kedua mondri jaraknya begini. Ya, tapi kalau sifat dua mega to tahu. Mereka sifat dua mas sempajang wah malah jarak mondri. Maka yang kematu to pole tidak usah. Tetap begini. Kalau ada yang masuk ya irmaturo apakah kodenya Pak? Kodenya terserah. Angkat biasa kode na campa-campa to mondri nama kue. Itu ulama menyatakan itu tidak ada teks hadisnya. Itu hanya isyarat saja. Isyaratnya boleh di belakang saja Allahu Akbar angkat mundur nih. Maka ini yang satu mundur menemani jamaah yang di belakang. Sepanjang dia gagah tetap dia berdua di depan. Dia sejajar dalam salat berjamaah. Nah, itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ipa decengi aku nabita. Maka waktunya cocok irogagero, maka Ibnu Abbas meriwayatkan lagi hadis bahwa cara berjamaah begini. Termasuk ini dipakai ulama bahwa boleh bersalat jamaah di salat tahajud. Boleh bersalat jamaah di salat tahajud. Apa enggak maka ada contoh Nabi tak bersalat jamaah di tahajud. Memang tidak pernah kita lihat. Ada yang menyatakan begini, tapi ini sudah dijadikan contoh seperti itu. Dan ada juga yang lain pernah ikut mengingat bacaannya Nabi sangat panjang. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Abi Bakrah. Iro Abi Bakrah waktu nereki mas sempajan Nabi ta ruku Nabi ta. Iro Abi Bakrah kumbi pintu masih di pintu Abi Bakrah itu Nabi sudah ruku. Maka itu Abi Bakrah dia berpaham maka dia ruku itu saya bisa mendapatkan satu rakaatnya saya dapat. Oh kamu pintu na ruku sampai dia jalan ruku masuk barisan saf. Tapi karena Nabi itu ditahu maka dia Yero Nabi tanah pahang kong ketemu cio jamaah. Nesingir maka dia memang Nabi diberikan kekuatan seperti itu kelebihan. Bermas sempajan Nabi ta naseni gitu yero makor kedona. Sementara ruku dia juga dari pintu ruku masuk. Disinilah dikeluarkan hadis oleh Abu Bakrah sampai berapa jenis keilmuan yang muncul gara-gara makor. Kira-kira kui diangkat atau kira-kira makoro ruku kira-kira emang diangkat atau okumu piruna ruku bicara-bicara tuh agak iya mesem aja ke. Badang ke ruku pulih pintu
padahal itu ada contohnya. Karena dia mau mendapatkan rakaat itu. Misalnya napi rakaat pertama, ruku itu apa makanya bita narek kuaga senang, ruku itu muletu, ya muletu mudapi ruku maka silakan takbir saja baru kamu ikuti apa kondisi imam pada saat ruku tono, maka kamu mendapatkan bagian dari rakaat itu, merunti bagian dari rakaatnya. Nah, tapi kau sujud ni dena. Nah, inilah yang merupakan bahwa Abu Bakar menyampaikan hadis-hadis ini bagaimana tentang bersalat kalau ruku imangnya. Tapi kira-kira dia aja nak apa tu makoro. Kagasi batu kedua di mojo nang ustaz saya bela pagi tidak kok jalan. Demu tu tadapi, ya demu tu tadapi. Ya biarlah kita masbuk. Cuma ini api ada. Kemudian jamaah sekalian, Nabi mengajari, Pak Guru dia nak cairi Nabi tak. Begitu rahmat itu dikelola oleh Nabi bahwa beginilah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Arab Badui yang pernah kita ceritakan di sini. Kadiru Arab Badui, di Arab Pak Kampung, Pak Dusung, dia punya peradaban rendah, bahasanya kurang Makassar aku bicarai. Ya naligintu bawa mega tahu dia nama tabe, kira-kira begitulah gambaran kita namanya Arab Badui, peradabannya rendah. Denis semat tabe-tabe, denis sebagai dan sebagainya. Itu satu ketika masuk di masjid Nabi. Sahabat masih ada sebagian. Langsung bambil lo mapojonci temena. Langsung bambil teme. Tapi kan masjidnya Nabi yang dulu bukan masjid seperti kita ini. Maka ada pakai tegele. Dia adalah kalau dia ada angkawai meresap turun. Ya karena dia adalah tanah padang pasir. Sehingga waktu na temero macam mana sahabat? Wah kurang ajar mana angkat tim dalam masih kira-kira video angkat tim aku mana angkat tim aku siapa lagi pacingnya saya ini bagian koordinator kebersihan ya misalnya begitu kira-kira leleng kau tuh ibu-ibu majalot mana angkat tim aku misalnya. Tapi itu Nabi tidak melarang, biarkan dia kencing. Apa maknanya itu rahmat? Ternyata orang ini setelah purit teme dipanggil oleh Nabi pulan misemir ya sangi masigi diajari begitu. Masjid itu tempat sujud orang-orang beriman, tempat berzikir, tempat membaca Al-Quran, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tu badui napakku nasa teruntu tahu liwa kanjana. Napakku nasa runtu tahu liwa kanjana anu majau pigau, ternyata dia begitu lembut memberikan perhatian kepada saya. Ini waktu tanati sahabat ya Rasulullah magi dan niat tenang ya Rasulullah. Ya kumating kapan kamu larang orang kencing itu maka itu najisnya akan tabar-bar najis ya. Karena pasti kau kata hei aja muteme ketu lete sih tak boleh si temena, lete sih tak boleh si temena. Akhirnya banyak sekali najis yang berserakan. Yang kedua secara kesehatan masuk ulangi tahu nasabayur temi perang apa mereka sih napas tu temena tapat jadi makanya Nabi tak papasang jolo, biarkan dia kasih keluar semua kencingnya. Secara kesehatan biarkan dia keluar. Kenapa Rasulullah ni sahabat lo no bolo nih. Begitu juga kira-kira kau ketut jambah misalnya. Angka kamu tu jambah teruntuk ke teman-teman kita mata yang kasih madong kenapa cepat nama tu aku pigo iko masuk orang itu kasih tahu dia itu niseng yang pigo secara kesehatan rusak. Tapi kalau belum dimulai ya bolehlah. Tapi jatuh setiap podangnya masyarakat kada itu aku pak makus stasi purma ceramah. Nggak, maksudnya ini Nabi betul-betul memberikan pengarahan secara rahmat. Inilah yang mau diterapkan. Ada lagi sahabat pernah Nabi memberikan siraman-siraman rohani pada sahabat. Mengkasih dikalolo guraling. Tama ya Rasulullah. Meloka bersina ya Rasulullah. Meloka mapangedi ya Rasulullah. Tulu guraling makoro. Saya mau berzina. Ya Nabi tidak hiraukan, dia tetap memberikan pencerahan. Seketika selesai pencerahannya, nol ini maka nigan nangiro gora-gora, nigan itu gora-gora yang mau pengedi, maka majulah saya Rasulullah. Rasulullah tidak marah. Kira-kira ya, sementara pengajian kita kotor meruka, jolo. Nabi biarkan keluarkan semua unek-uneknya. Nabi tidak pernah merasa tersinggung sebagai presiden Madinah, sebagai orang terhormat. Dia nak kena merasa tersinggung ke sini kita. Kira-kira dia tersinggung lah dari kue dia. Apalagi kau angkat jabatan misalnya, angkat Pak Bupati tu dah, angkat Pak Gubernur tu dah, angkat Gora-gora, majalo ni kira-kira kuro pengawal naroh. Kaye
angke bos yang kayak gini aja. Ini Nabi diam saja. Setelah selesai Nabi katakan sini. Iki kayak ikut nek goreng sini. Agak rondu nek goreng. Saya mau bersih ya Rasulullah. Oh makoro. Apa kata Rasulullah? Maka kira-kira pendapatmu nareko indukmu disinahi oleh orang lain. Apakah anda mau kalau orang tuamu disinahi, indukmu disinahi oleh orang lain? Mau tidak? Oh dia bilang Rasulullah. Apakah kamu mau nareko selesura makun remu melo tu disinahi sama orang lain? Karena anda mau bersinah. Apakah anda mau juga disinahi keluargamu yang perempuan, saudara-saudaramu? Oh tidak Rasulullah, tidak Rasulullah. Apakah nanti kira-kira kalau istrimu juga mau dizinahi oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka berbicara Nabi tak. Maka mulai pada saat itu dia sudah menyatakan mulai saat ini saya tidak berdemiton namelo. Na pelanyero anu majana pulatina pulah kalan dan sebagainya. Ini cara Nabi mendidik dengan model Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dididik kita dalam salat. Selalu dibaca, diulangi. Isna alayya abdi, maka di pengalat ta'ala malaikatku napuji kembali, dia memuji lagi kepada saya. Nah, maka itu ar-raja, disitulah muncul nanti di kemudian hari ar-raja, kita mengharap agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti yang keharapan, tidak boleh tidak harapan. Kita harus berharap pada Allah sempajata na terima pengalat ta'ala, tetapi harus berdasarkan aturan-aturan syariat, ilmu syariatnya. Dia cocok sekedar agasannya beribadah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah Maliki Yaumiddin. Nah, itu kita insyaallah kita bahas di minggu depan. Jadi Maliki Yaumiddin kita bahas nanti supaya mahabbah sudah, ar-raja kita mengharap penuh kepada Allah bahwa kita ini ibadah kita, kebaikan kita ini yang disandarkan kepada Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus berharap betul diterima betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti yang ketiga adalah al-khauf mitautuki makebu anu maja, jangan sampai kita dimasukkan di dalam pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk hidayah taufik dan dijauhkan dari segala amalan-amalan yang rusak dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.